Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin pada babul iqtisadi fit taati. Bab yang menerangkan cukup di dalam melakukan ketaatan, atau dalam bahasa lain, jika ingin melakukan ketaatan secukupnya saja, tetapi tetap menjaga sunnah. Di antara ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam ini adalah awal dari surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran litashqa, agar engkau sulit, agar engkau berat, agar engkau sedih, tidak. Tetapi Al-Quran diturunkan untuk membahagiakan, untuk meringankan, untuk mempermudah. Di dalam ayat yang lain menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu berkehendak terhadap ibadah-ibadahmu itu yang mudah, bukan yang sulit. Di dalam hadis yang lain riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dipilihkan antara dua ibadah yang sama-sama memiliki nilai, maka Rasulullah akan memilih ibadah yang paling ringan, yaitu memilih ibadah yang paling ringan. Contoh, sholat asar atau zuhur bagi musafir itu boleh 4, boleh 2. Maka kalau itu dihadapkan pada Rasulullah, Rasulullah pasti akan memilih yang 2. Akan memilih yang 2. Jika telah melakukan perjalanan jauh yang sulit untuk melakukan sholat tahajud, lalu kemudian yang biasanya 11 atau 13, pasti akan memilih bisa jadi cukup 3. Karena sudah memiliki nilai tahajud dan nilai witir. Itu salah satunya. Di antara hadis yang lain, suatu ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah itu masuk ke ruangan Sayyidah Aisyah, terus bertanya, "Wahai Aisyah, siapa perempuan ini yang ibadah terus? Dari datang sampai malam, sampai mau subuh, itu ibadah terus. Ini fulanatun tadhkuru min salatiha, adalah seorang perempuan yang selalu ingin sholat." Apa jawab Rasulullah? "Mah alaikum bima tutiqun." Mah itu bahasa orang Arab yang artinya janganlah seperti itu. Alaikum bima tutiqun, sudahlah lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Di dalam hadis yang lain yang sering kita sampaikan di sini, suatu ketika para sahabat datang kepada Sayyidah Aisyah tanya, "Gimana ibadahnya Rasulullah?" Ibadahnya Rasulullah ini dan itu.
Ya Allah, Rasulullah saja yang sudah diampuni dosa-dosanya, ibadahnya seperti itu. Saya akan bertekad, saya akan berpuasa, tidak akan buka sama sekali. Satunya, saya akan sholat tahajud, tidak pernah tidur malam. Satunya, saya akan beribadah dan tidak mau menikah. Akhirnya Rasulullah datang, wahai para sahabat, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian. Saya puasa juga enggak. Artinya saya juga puasa, juga kadang tidak puasa. Saya juga bangun malam, kadang juga tidur. Saya juga menikah dengan perempuan. Artinya lakukanlah secukupnya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasannya suatu ketika di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipasang kabel. Apa kabel itu? Kabel itu apa? Subhanallah. Apa namanya? Allah, bukan. Tali. Dipasang tali dari tiang ke tiang. Rasulullah bertanya, ada apa dengan tali ini? Tali ini adalah milik Zainab ya Rasulullah. Kenapa milik Zainab? Akan digunakan berpegangan ketika dia lemas. Ketika dia sholat merasa lemas, dia berpegangan dengan tali itu untuk berdiri. Kalau dia semangat, maka dia tidak berpegangan tali itu. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hulluhu, lepasin tali-tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Orang itu kalau sholat pada saat semangat saja. Kalau pas tidak semangat, ngantuk, capek, falyarqud, maka tidurlah. Falyarqud, maka tidurlah. Dalam hadis yang lain dinyatakan, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Jika salah satu dari kalian itu ngantuk, mau sholat kok ngantuk, maka tidurlah dulu sampai hilang rasa ngantuknya. Wa in ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Karena orang ngantuk itu kadang enggak ngerti bacaannya. Bisa jadi dia istighfar, bisa jadi dia melaknat dirinya. Maka hukum orang yang sholat dalam kondisi ngantuk itu makruh. Makruh. Apa korelasinya? Sebisa mungkin sholat itu tidak dalam kondisi ngantuk. Kalau ngantuk, tidur dulu. Ngapunten, ini saya ceritakan. Kalau di Timur Tengah, adzan subuh itu katakan jam 6, maka sholatnya adalah setengah 7. Hampir rata-rata antara adzan dan qomat itu setengah jam. Maka ketika dia dengar adzan itu kan masih ngantuk. Biasanya masih ngelanjutin dulu 5 menit lagi. Tapi kalau tidak biasa bablas itu sampai terbit matahari. Itu kalau dengar azan lalu mandi masih cukup waktunya. Sampai ke masjid posisinya masih belum qomat. Di antaranya adalah mengamalkan hadis idza na'asa ahadukum falyarqud. Jika salah satu dari kalian itu masih ngantuk, maka istirahatlah. Makanya kemudian ada sunnah yang sebenarnya kita jarang melakukan. Antara sholat sunnah fajar qobliyatas subhi sama sholat subuh itu disunnahkan tidur miring. Tapi kita jarang. Tidur miring kenapa? Tidur yang menghilangkan rasa kantuk. Kalau sampai tidur lagi berarti dia harus wudu. Tapi di kita tidak mungkin. Antara qomat dan sholat itu hanya 10 menit. Itu ada sunnah ini, tapi jarang sekali yang mengamalkan. Kalau dulu kita ngaji takrib dan di pesantren, mugi-mugi ingat Safinatun Najah, insya Allah ingat bahwasanya sunnah antara sholat fajar dan sholat subuh itu adalah tidur leyeh. Sama dengan begini, panjenengan kalau sholat tahajud bangun jam 2, setelah tahajud itu kan ngantuk sekali. Itu disunahkan memang tidur aja dulu sambil nunggu waktu subuh. Kalau pertama kadang memang bablas.
Tapi enggak, sunnah memang tidur aja dulu. Kalau sudah ketiduran itu sebentar kok, paling 5 menit sudah hilang rasa ngantuk itu. Baru kemudian bangun lagi. Inilah yang disebut dengan khairus sholati sholatu Dawud. Sebaik-baik sholat itu sholatnya Nabi Dawud. Apa? Tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi. Jadi sunnahnya setelah tahajud itu enggak langsung ke subuh, tetapi tidur lagi. Kadang kita pertahankan sholat tahajudnya semangat, giliran sholat subuh sudah ngantuknya. Padahal godaan setan yang paling kuat itu adalah di sholat subuh. Jenengan kalau melekan, yang paling berat itu jam berapa? Hampir menjelang subuh. Karena itulah setan benar-benar menggoda di saat itu. Nah, Rasulullah menganjurkan jika kalian masih ngantuk, maka tidurlah. Maka waktu sholat yang paling mepet itu apa sih? Maghrib. Artinya maghrib, ya rata-rata orang tidak ngantuk lah di waktu maghrib. Tapi di waktu zuhur, andaikan ada pilihan antara jam 12, jam 1, jam 2, memang masih ngantuk, silakan tidur walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat tahajud. Andaikan itu sholat fardu, diperbolehkan. Artinya begini, kalau kita memang istiqomahnya sholat jamaah, kok suatu saat tidak bisa jamaah sama sekali, minimal carilah satu orang untuk nanti berjamaah. Saya tak tidur dulu lah sebentar, habis perjalanan jauh masih ngantuk. Ngejak satu orang sama-sama tidur, nanti tetap sholat jamaah zuhur di jam 1. Itu diperkenankan. Memang utamanya awal waktu, tapi di dalam waktu itu juga masih diperbolehkan. Oke. Maka sholat tahajud itu disunnahkan satu dalam kondisi semangat, tidak capek, tidak kemudian lemah, tidak ngantuk. Andaikan dia ngantuk, tidur dulu. Rasulullah di dalam hadis yang lain, di paling akhir sini nanti ada, itu kalau tidak bangun malam, jadi idza fatathu shalah min wajan aw ghairihi, jika Rasulullah sakit atau habis perjalanan atau yang lainnya sampai tidak sholat malam, itu nanti dikodok pada saat antara duha sampai zuhur dengan 12 rakaat. Itu. Baik. Jadi beribadah kepada Allah dalam kondisi semangat. Yang hadis selanjutnya berbunyi, Innad dina yusrun, agama ini mudah. Walai yushadad dinu illa ghalabahu, agama ini tidak bisa dikeras-keraskan, tidak bisa ditentang, kecuali orang itu akan kalah. Fasaddidu wa qaribu wa abashiru, maka luruskanlah, dekatkan diri kepada Allah. Wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah, maka lakukanlah ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, pertama al-ghudwah di pagi hari, yang kedua war-rauhati di siang hari setelah zuhur, wa syai'in minad duljati sedikit di malam hari. Artinya begini, orang kalau ingin mendekatkan diri pada Allah, jangan semua waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Takutnya terjadi bosan lalu lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup lakukan ibadah secukupnya. Kapan itu? Dekatkan diri kepada Allah di waktu pagi. Di waktu pagi maka setelah sholat subuh. Sholat subuh berarti sholat syuruk atau sholat duha. Atau ketika di siang hari setelah sholat zuhur, atau wasyai'in minad duljah di malam hari.
Kata-kata wasya'in minad duljah itu adalah sedikit di waktu malam. Jadi begini, malam itu memang umumnya untuk istirahat. Maka mendekatkan diri kepada Allah itu juga secukupnya. Biasanya terjadi kan begini, habis melakukan maksiat, taubat kepada Allah, hari pertama sholat penuh semalaman, kedua semalaman, ketiga semalaman, keempat ditinggal sama sekali. Karena saking capeknya. Lakukan secukupnya. Jadi secukupnya di siang hari, secukupnya di pagi hari, secukupnya di malam hari. Suatu ketika Salman Al-Farisi dengan Abu Darda melakukan dialog dan disampaikan kepada Rasulullah. Abu Darda ini orangnya sholat terus, kemudian puasa terus. Bahkan istrinya itu tidak disentuh sama sekali. Sampai istrinya itu pakaiannya tidak memperhatikan tampilannya. Salman Al-Farisi datang. Mana suamimu? Ada di dalam. Kenapa? Dia sedang beribadah. Dia sudah tidak mau tentang kehidupan dunia. Bahasanya di sini apa? Laisa lahu hajatun fid dunya. Dia seakan-akan enggak butuh tentang dunia. Istrinya enggak disentuh, hanya ibadah terus. Bahkan di sini enggak bekerja juga. Ketika datang Salman Al-Farisi, Abu Darda datang membuatkan roti, lalu diberikan rotinya kepada Salman, makanlah ini. Salman mengatakan, aku tidak akan makan kecuali kamu makan. Makanlah. Akhirnya Abu Darda makan. Di malam hari, Salman Al-Farisi diberikan tempat tidur, tidurlah kamu di sini. Kata Salman, aku juga enggak akan tidur kalau kamu enggak tidur. Akhirnya Abu Darda juga tidur. Di malam hari sepertiga malam Salman bangun, Abu Darda dibangunin. Bangunlah, sholatlah kamu saat ini secukupnya. Karena kejadian ini merusak agenda Abu Darda, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Salman itu loh, saya puasa disuruh buka. Saya mau tahajud disuruh tidur. Tahajudnya hanya sebentar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tubuh itu memiliki hak untuk diberikan istirahat. Setiap istri juga memiliki hak untuk diberikan pelayanan. Setiap anak juga memiliki hak untuk diberikan nafkah. Laqad shadaqa Salman, sungguh telah benar sahabat Salman. Ibadah tapi secukupnya. Dalam riwayat yang lain menyatakan, ya Rasulullah, saya ini bisa puasa setiap hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah lakukan puasa setiap hari. Lakukanlah hanya 3 hari dalam 1 bulan. Lakukanlah 3 hari dalam 1 bulan. Karena itu sudah cukup seperti puasa selama-lamanya. 1 hari dilipat gandakan 10, maka kalau 3 hari 30. Fa inni atiqu dzalik, saya masih mampu seperti itu ya Rasulullah. Kalau gitu puasalah sehari dan tidak puasa sehari, yaitu puasa Nabi Daud. Puasalah Nabi. Saya masih kuat untuk lebih dari itu ya Rasulullah. Tidak ada yang lebih mulia daripada puasa Nabi Daud. Saya bisa ya Rasulullah puasa setiap hari. Rasulullah menjawab, la afdhala min zalika, enggak ada yang lebih utama dari dari puasanya Nabi Daud. Maka urutannya kalau digabung dengan hadis puasa Senin Kemis, minimal orang itu puasa dalam sebulan adalah 3 hari sunnahnya. Kalau masih kuat, puasalah Senin Kemis. Senin Kemis itu berarti 2 kali 4, 8 hari. Kalau masih kuat, puasa Daud berarti 15 hari. Lebih dari itu jawab Rasulullah, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih mulia
dari itu. Walaupun para ulama yang ini menyatakan boleh puasa setiap hari selama tidak menabrak hari-hari yang diharamkan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali juga menyatakan begitu. Kalau dia puasa menambah semangat beribadah kepada Allah, maka boleh dia puasa setiap hari. Tapi kalau dia puasa menambah tidak semangat, maka dia tidak diperkenankan puasa setiap hari. Tapi yang paling utama dari penelitian para ulama, para pakar di bidang psikologi, itu yang paling bagus memang kalau tidak puasa Senin Kemis ya puasa Daud. Kenapa demikian? Orang itu tetap butuh semangat. Tidak mungkin menjalani hidup ini kemudian lemas terus. Jadi sesekali dia harus semangat menunaikan tujuan dunianya. Tetapi ketika dia sudah menunaikan tujuan dunianya, dia butuh motivasi, yaitu motivasi akhirat. Maka di hari Senin Kemis dia kembali kepada Allah. Di Selasa Rabu, Jumat Sabtu Ahad, dia berjuang keras untuk mendapatkan dunia. Jadi paling utama Senin Kemis atau Daud. Kalau di dalam hadis adalah puasa Daud. Itu yang paling utama. Karena ngapunten, kalau pernah jenengan coba, kalau kula pernah nyoba dulu puasa 40 hari. Jadi 40 berhenti 3 hari, 40 berhenti 3 hari, 40 berhenti 3 hari, gitu terus gitu. Memang yang ada badan itu kurus, kering, semangat juang untuk dunia itu hampir tidak ada. Senang sama perempuan aja enggak dulu. Ya Allah gitu. Padahal senang sama perempuan itu juga bagian dari ibadah. Maka kemudian diarahkan yang benar. Ternyata konsep yang paling benar adalah ya konsep Rasulullah. Puasa enggak. Atau kalau sulit cukup puasa Senin, Kemis. Senin, Kamis, Senin. Senin Kamis saja kadang bolong. Jadi kalau sudah waktunya puasa ya sudah puasa. Gitu. Jadi itu tidak ada yang lebih mulia daripada puasa Daud. Ini yang pertama masalah sholat. Sekarang masalah baca Al-Quran. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dia dinasihati. Di antaranya, fasum sauma Nabiullah Daud. Kamu itu puasalah seperti puasanya Nabi Daud. Fa innahu kana abadan nas, karena Nabi Daud itu adalah terkenal orang yang paling terkenal dalam dunia ibadahnya. Waqra fil Qur'ani fi kulli syahrin. Bacalah Al-Qur'an dalam 1 bulan. Lanjutannya. Maksudnya apa? Khatamkanlah Al-Qur'an itu dalam 1 bulan. Dijawab, inni atiku afdhala min dzalik ya Rasulullah. Saya mampu ya Rasulullah lebih cepat dari itu. Ya sudah, isrina yauman, khatamkan Al-Quran dalam 20 hari. Ya Nabi Allah, inni atiku afdhala min dzalik. Saya masih mampu lebih dari itu. Maka khatamkanlah setiap 10 hari. Lalu saya masih mampu ya Rasulullah, khatamkanlah dalam 7 hari. Apunten nggih. Kalau minum dulu. Khatamkanlah dalam 7 hari. Saya masih mampu ya Rasulullah. Sudah cukup 7 hari itu. Maka secepat-cepatnya orang khatamkan Al-Quran, itu menurut sunnah Rasulullah hanya 7 hari. Bagaimana tentang khataman yang sehari khatam? Kan kita sering ya ada sehari khatam. Sebagian ulama menyatakan boleh-boleh saja selama masih mendapatkan hak-hak tajwidnya, panjang pendeknya, fasohahnya,
masih dilaksanakan. Kalau enggak, maka hukumnya dosa. Ini yang dimaksud adalah wiridan. Kita ini kan rata-rata punya wiridan. Wiridan baca Al-Quran. Kalau wiridan baca Al-Quran, maka secepat-cepatnya adalah 7 hari khatam 1 kali. Artinya dalam 1 hari berapa? 3 juz. 3 kali 7, 28. Ya 3,5 atau 4 lah. 4 juz. Kalau mau 5 ya lebih cepat dikit. Itu. Jadi 3,5 4 juz dalam 1 hari. Karena apa? Orang yang membaca lebih dari 4 juz itu ditakutkan dia terlalu bosan. Kalau bosan atau dia tidak dapat memahami maknanya. Itu yang diutamakan. Tapi kalau kemudian tidak bisa, boleh. Perintahnya 1 bulan. Maka kalau 1 bulan 1 hari 1 juz. Ini yang lebih realistis. Artinya kita kalau baca Quran 1 hari 1 juz itu kan tidak mungkin juga 1 hari itu 1 juz itu kan sekitar 10 halaman gitu. Masa 10 halaman difahami semua? Paling kita baca semua, lalu kita pahami maknanya hanya 1 lembar. Nanti di bulan selanjutnya mau khataman kedua, memahami lembaran yang lain. Khatam yang lain, memahami lembaran yang lain. Kalau demikian, bisa paham Quran seluruhnya. Gitu. Itu tentang baca Al-Quran. Ada hadis Hanzalah dan Abu Bakar. Abu Bakar datang kepada Hanzalah menyatakan, "Wahai Hanzalah, apa kabarmu?" Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi orang munafik, wahai Abu Bakar. Kenapa demikian? Saya itu kalau sedang di majelis Rasulullah, itu iman saya, takwa saya benar-benar tinggi. Seakan-akan surga di depan mata, neraka di depan mata. Tidak mungkin saya akan bermaksiat lagi. Itu kalau di depan Rasulullah. Kalau sudah jauh dari Rasulullah, saya itu sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan duniawi. Maka seakan-akan saya ini orang munafik. Abu Bakar nyaut, "Iya, saya juga begitu. Kalau depan Rasulullah di masjidnya, seakan-akan surga di depan mata, neraka di depan mata, dan bertekad, saya enggak akan maksiat, saya enggak akan ngurusi dunia sebanyak-banyaknya." Akhirnya keduanya datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu kalau di depan engkau ya Rasulullah, iman kami tinggi, takwa kami tinggi. Seakan-akan surga neraka di depan kami dan kami tidak mau lagi mengurusi dunia dan tidak mau lagi bermaksiat." Apa jawab Rasulullah SAW? "Sungguh demi diriku di tangan Allah, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa turuqikum." Sungguh perasaan rasa takutmu itu jika tetap ada terus menerus, kamu bisa jadi langsung mati di hari itu. La safahatkum al malaika, artinya kamu langsung disalami sama malaikat ketika di tempat tidur atau di jalan. Walakin ya Hanzalah sa'a-sa'a. Wahai Hanzalah, sedikit demi sedikit. Orang memasukkan iman itu sedikit demi sedikit. Jangan langsung ingin besar seperti itu. Kalau di depanku itu kemudian dia imannya tinggi, wajar. Nanti ketika kamu pulang berkurang, itu juga wajar karena masuknya memang sedikit, sa'a. Jadi peristiwa yang kita alami, kita kan sering seperti itu nggih. Sowan ke kiai imannya tinggi, habis ngaji seperti ini, tekadnya saya akan tahajud terus. Dongnya sudah dipasang alarm bablas sampai subuh.
Kalau seperti itu sudah jangan terlalu kecewa. Kecewa boleh, namanya planning tidak tercapai kecewa. Tapi larut dalam kekecewaan tidak boleh. Masukkanlah sedikit demi sedikit. Sama dengan tahajud, nggak pernah tahajud langsung ambil tahajud tingkat tinggi. Ambil langsung 11 rakaat. Nah, ini juga nggak dianjurkan. Kalau memang baru pertama tahajud sudah cukup 2 rakaat. Ditambah 3 rakaat. Kalau paling mepet ya 3 rakaat. Oh, bisa nambahi, saya bisa istiqomah ini setiap jam 3 pasti bangun. Maka tambah 4, 5, ya ngikuti Rasulullah. Sudah sampai 11 mampu. Sudah jalan terus di 11. Karena tahajud Rasulullah itu diriwayatkan 2, kalau tidak 11 ya 13. Jadi riwayat 13 malah yang dianggap kuat. Jadi kemudian diikuti dalam salat tarawih itu 2 sampai 8, 3 dengan witir. Ada yang enggak? 2 sampai 10 ditutup 3 dengan witir, maka jumlahnya 13. Itu. Jadi sa'a cukuplah, itu aja. Lalu kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yakhtubu idza huwa birajulin qa'im. Abu Israil nazara ayyaquma fi syamsi wa la yaqud wa la yastadillu wa yatakallamu yasum. Ada namanya Abu Israil, sahabat, itu bernazar, saya akan puasa berdiri di bawah terik matahari. Jadi dia bernazar berpuasa dengan duduk di bawah terik matahari dan tidak akan berteduh, tidak duduk. Jadi puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu dia mau melakukan begitu. Apa jawab Rasulullah? Muruhu falyatakallam wal yastazilla wal yaq'ud wal yutim saumahu. Bilang sama dia, tetap berbicaralah, tetap berteduhlah, tetap duduklah, tapi lanjutkan puasanya. Artinya apa? Puasa ibadah yang bagus. Tapi kalau ditambah dengan syarat-syarat yang tidak bagus, malah menghancurkan dirinya, perintah Rasulullah, hilangkanlah yang menghancurkan diri itu, tapi tetaplah puasa. Dulu ada jamaah haji, jadi wukuf di Arafah, itu tidak mau kena tenda. Katanya nggak afdol, wukuf kok kena tenda. Wukuf itu nggak boleh kena tenda, kata dia. Perasaan saja, bukan karena ajaran. Kan banyak orang mengamalkan ibadah itu karena perasaan. Dan ini tidak boleh. Ibadah itu harus berlandaskan ajaran. Tidak boleh berlandaskan hanya semangat. Biasa yang seperti ini, ngapunten, yang baru-baru hijrah, yang baru-baru taubat, itu biasanya ibadahnya pol-polan. Maunya menyiksa diri. Seakan-akan kalau dirinya nggak tersiksa, nggak dekat dengan Allah. Ini tidak boleh. Artinya apa? Kayak seperti contoh ini, sahabat puasa, tidak mau bicara, tidak mau berteduh, tidak mau duduk, tetap di bawah terik matahari. Puasa tetap jalan, tapi hilangkan yang tadi. Sama seperti kita, kalau ada orang puasa yang puasa mutih atau puasa apa itu tanpa ruh, bila ruh, ya, puasanya tetap jalankan. Tapi mutihnya tidak perlu. Kenapa demikian? Wong Allah loh tidak melarang makan bentuk makanan apapun. Itu memang ibadah, tetapi bukan agama kita. Agama kita ibadah puasanya jelas. Dari terbit fajar sampai tenggelam mata. Kecuali jenengan pengen dungdeng, pengen dapat kanoragan. Nah, kanoragan itu bukan ibadah kita. Itu bisa jadi ibadahnya tukang-tukang sihir. Sekarang mau milih saja, mau milih ibadah sesuai ajaran Rasulullah, apa mau milih ibadah ajaran orang-orang terus mendapatkan kanoragan. Itu. Lalu kemudian disebutkan tetap al-muhafazatu 'alal a'mal. Di antaranya adalah man nama an hizbihi minal laili
au syai'in min faqarahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qarahu minal laili. Jika orang kemudian tertidur karena hizibnya, hizib itu adalah wiridannya. Orang itu memang sebaiknya punya wiridan. Wiridan itu apa? Wiridan yang orang lain tidak tahu. Bahkan anak kita, istri kita, orang tua kita tidak tahu. Wiridan seumpama punya amalan tahajud setiap malam 3 rakaat. Atau istighfar setiap malam 100 kali. Atau istighfar setelah sholat subuh ini 100 kali. Itu istiqomah. Kok tiba-tiba ketiduran, dikodok antara sholat fajar sampai sholat zuhur. Atau dikodok. Setiap kita seharusnya punya wiridan masing-masing. Entah wiridan subhanallah, entah wiridan astagfirullah, entah wiridan la ilaha illallah, yang itu menjadi amalan pribadi. Adapun kemudian yang subhanallah, subhanallah, itu kan memang perintah Rasulullah setiap sholat. Punya, sebaiknya kita punya. Wiridan baca Quran 1 hari 1 juz. Kok hari Senin tidak bisa, dikodok di hari Selasa. Artinya tetap menjaga sunnah. Lalu Rasulullah bersabda, ya Abdullah, la takun misla fulanin, janganlah kamu seperti seorang fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Dulu dia tahajud, tapi sekarang dia tidak tahajud. Jadi kalau dulu pernah tahajud, jangan kemudian bercerita, wah dulu itu tahajudku jam 1 mesti bangun. Jam 1 mesti bangun sampai subuh terus. Nah sekarang wis enggak. Itu enggak usah diceritakan. Artinya harusnya tetap menjaga tahajud. Kecuali satu, ketika dia sudah sepuh dan sudah tidak mampu, boleh diceritakan. Tadi ketika sepuh sudah tidak mampu, dulu nak, mbah ini jam 3 mesti bangun. Setelah bangun sholat tahajud mesti ke masjid. Tapi sekarang sudah tua, ya sudah bangun hanya di rumah. Ini pahalanya seorang seperti ini tetap mendapatkan tahajud ketika masih muda. Ketika masih muda. Jadi diperintahkan tetap menjaga tahajudnya. Bahkan tadi hadis yang menyatakan baca Al-Quran cukup 7 hari saja, khatamnya dalam 7 hari, tidak 1 hari khatam, itu Rasulullah memberikan begini, takut-takutnya kamu itu umurnya panjang. Kalau berumur panjang, iya sekarang kamu bisa menghatamkan sehari 1 khataman, nanti kalau sudah tua tidak mampu. Agar tetap istiqomah dari muda sampai tuamu, cukuplah khatam 7 hari 1 kali khatam. Jadi 7 hari 1 kali khatam. Itu diantaranya melaksanakan ibadah secukupnya, tapi tetap menjaga sunnah. Lalu hadis yang lain adalah diantaranya yang menjaga sunnah adalah, yaitu suatu ketika di kota Madinah itu ada rumah yang terbakar. Ketika rumah yang terbakar itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan gini, inna hadhihin naru aduwwun lakum. Api itu memang musuh kalian. Fa idza nimtum fatfi'uha ankum. Jika kalian tidur, maka matikanlah api kalian. Jadi Rasulullah itu memberikan ajaran, kalau tidur matikanlah lampu. Kalau dulu kan lampu itu dari api. Lah, ini rumah terbakar karena lampunya masih dihidupkan. Lampunya masih dihidupkan. Lalu Rasulullah bersabda, fa idza nimtum fatfi'uha ankum. Jika kalian tidur maka matikanlah. Ternyata penelitian modern menyatakan kalau tidur itu sebaiknya lampu
perhatikan agar proses tidur ini membawa peremajaan metabolisme semakin cepat. Jadi lampu tetap hidup, dengan lampu dimatikan itu tidurnya lebih nyenyak lampu yang dimatikan. Ada juga yang gini, kalau dihidupkan itu kalau dimatikan sesak ya. Ada yang gitu nggih. Kalau lampunya dimatikan sesak. Itu banyak istighfar. Banyak istighfar. Takut-takut ada yang gendong ya. Ada yang gendong. Tidur dimatikan aja kok lampunya sesak. Banyak istighfar. Kalau istighfar, insya Allah Allah akan mengalihkan itu. Terus Rasulullah memberikan contoh, inna mithla ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon. Sesungguhnya permisalan dari Allah mengutusku adalah seakan-akan Allah itu mengucurkan air hujan, yang air hujan itu dianggap sebagai ilmu. Air hujan itu ilmu. Jika jatuh ke tanah yang subur, maka air itu akan berubah menjadi tanaman hijau yang kemudian dinikmati manusia dan hewan. Bisa jadi air itu jatuh ke tanah yang tandus, bahkan ke bebatuan, air tidak akan meresap ke dalam sana, lalu air itu masih bisa diminum oleh orang yang lain. Nah, Rasulullah ini ibaratnya adalah tanah yang bisa menampung air, dan air ini bisa diberikan kepada seluruh umatnya. Artinya bisa diajarkan kepada yang lain. Jadi kalau bisa dilihat antara orang yang ahli ilmu dengan bukan ahli ilmu, tetapi dia memberikan manfaat, sama-sama sebenarnya juga mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu memberikan manfaat dari sisi tumbuh-tumbuhannya, yang satu memberikan manfaat dari sisi ilmunya. Jadi orang kemudian memberi manfaat ilmu semua juga tidak ada baiknya. Tapi kalau dia memberi manfaat tidak hanya dari sisi ilmu, dari sisi tumbuhan, dari sisi makanan, nah itu juga baik. Hadis yang terakhir, Rasulullah menyatakan amara bila'til asabi wa safha. Rasulullah itu memerintahkan untuk menjilati jari-jari ketika makan. Innakum latadruna fi ayyatin al-barakatu. Engkau tidak tahu di mana tempatnya barokah. Sekarang begini, banyak orang mengatakan gini, Islam kok agamanya jorok itu ya, makan kok disuruh jilati. Intinya bukan pada jilati. Intinya adalah kalau makan, makanlah dengan jari secukupnya. Maaf, panjenengan kalau haji dan umroh pernah ndak lihat makannya orang ngapunten? Negara-negara lain. Saya gak nyebut negara ndak ya. Itu kalau makan kadang begini, gini. Bukan di sini, tapi masuk dari sini. Coba kalau dari sini semua tangan kena makanan. Kalau makannya Rasulullah itu kurma, maka hanya begini. Maka tidak ada akan kotoran di tangannya. Kalau roti hanya begini. Artinya janganlah terlalu serakah di dalam memakan makanan. Tapi kalau sampai serakah, ya sudah harus dihabiskan semuanya. Di media sosial kan ada orang meneliti nggih. Satu beras saja, satu orang satu beras tidak dimakan itu berapa ton dalam setiap hari. Jadi kalau satu beras tidak makan, katakan 200 juta saja. Satu beras 1 kilo itu sekitar 50.000. 200 juta dibagi 50.000 itu sekitar berapa itu? Banyak. Jadi tadi saya pernah dengar itu total dalam satu hari makan pagi, siang, sore, kalau kita tidak habis hanya 1 biji
biji beras itu bisa sampai 3.600 ton. 3.600 ton. Hanya karena menyanyiakan satu biji nasi. Ya Allah, gitu. Nah, ini Rasulullah memberikan ajaran, kalau kalian mau makan maka bersihkanlah makanan kalian. Maksudnya adalah kalau makan jangan seluruh tangan ini terkena makanan. Kalau sampai terkena makanan maka habiskanlah. Nah, ini diantara hadis-hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terakhir adalah mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu adalah sunnah Rasulullah. Sama, kalau memang bisa mencium. Kalau enggak ya sudah, Bismillahi Allahu Akbar. Karena itu sunnah, maka sunnah tidak boleh dikalahkan dengan yang wajib. Apa yang wajib? Menjaga orang lain agar tidak terpukul, menjaga orang lain agar tidak tersakiti. Jadi kesimpulannya adalah kita diperintahkan beribadah oleh Allah, tetapi beribadahlah yang secukupnya. Secukupnya itu tetap menjaga sunnah, bukan semaunya sendiri, tetapi ibadah secukupnya. Kalau kita mampunya 2 rakaat sudah cukup 2 rakaat. Allah Maha mengetahui. Andaikan kita istiqomahnya bisa 11 rakaat, monggo 11 rakaat. Bagi yang pekerjaannya tidak berat. Bagi yang pekerjaannya berat, 11 rakaat berat, sudah cukup 2 rakaat. Yang penting istiqomah. Itu jauh lebih baik. Kemudian, andaikan ada orang yang sholat tidak bisa sholat subuh pas jam 4, dia bisanya sholat subuh jam 4:30 atau hampir jam 5, kan masih waktu subuh itu. Tidak usah kemudian menyatakan diri, oh dia itu lebih baik aku daripada dia. Dia loh sholat subuhnya enggak pas jam 4. Dia sholat subuhnya 4:30. Enggak, ternyata dia mengikuti hadis Rasulullah, kalau masih ngantuk dia istirahat dulu. Artinya apa? Selama dia sholat di dalam waktu, masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sementara itu monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan kita ini sebagai manusia kan abdullah nas, ibadah kepada Allah secukupnya, kepada manusia juga secukupnya, harus balance ibadah. Karena hidupnya ini bukan kita sekedar ibadah terus ke masjid, khatam Quran sampai mungkin meninggalkan keluarganya. Yang saya tanyakan begini Ustaz, banyak di luar sana juga yang ibadah ini kan begini. Kalau sudah berumah tangga kebanyakan tanpa memikirkan keluarganya, sampai berbulan-bulan meninggalkan keluarganya, 2-3 bulan karena jihad, mungkin zaman Rasulullah mungkin jihad. Tapi kalau sekarang kan dari masjid ke masjid sampai berbulan-bulan. Saya sering juga ajak ke rumah makan, cuma saya juga kebingungan. Kalau tinggal 3 bulan, 5 bulan, bagaimana nasib keluarganya? Itu pertama. Kedua, nafkah istrinya bagaimana? Itu karena bagaimanapun kita dalam rumah tangga kan, ya harus balance. Laki-laki, suami tidak boleh egois. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Okay. Baik. Langsung apa? Masih ada yang lain? Langsung dulu nggih. Oh? Ada yang lain? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam beberapa penjelasan para ulama itu kan sholat sunat qobliyah subuh atau sholat fajar itu pahalanya seisi langit dan bumi. Bagaimana pahala itu baru sunat? Kalau yang pahala wajibnya, pahala sholat subuhnya itu seberapa besar? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, itu dulu nggih. Baik. Memang kita sebagai seorang hamba harus seimbang antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Antara ibadah kita kepada Allah dan mencukupi keluarga itu juga harus seimbang. Memang banyak kritikan dari para ulama tentang beberapa muslimin yang kemudian harus meninggalkan rumah berhari-hari bahkan berbulan-bulan lalu kemudian tidak menjaga keluarganya. Itu sebenarnya juga kurang tepat. Kurang tepatnya kan begini. Bisa jadi jihad kita saat ini adalah menjaga keluarga kita menjadi berkualitas, itu sudah menjadi jihad. Ngapunten, jangan anggap mendatangi istri itu bukan ibadah, itu ibadah. Yang salah adalah banyak orang beranggapan ketika sudah taubat tidak mendatangi istri, itu salah. Jadi mendatangi istri itu menjadi tempat taubat yang paling bagi orang ini, yang paling gampang. Jadi jangan sampai kemudian ketika taubat kepada Allah tidak mendatangi istri sama sekali, enggak, tetap. Jadi kalau panjenengan kemudian diajak, ayo keluar untuk berjihad di jalan Allah, untuk dakwah. Sudah dakwah dengan keluarga yang berkualitas, menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat, itu sudah dakwah tersendiri. Tidak perlu kemudian datang ke rumah-rumah sampai menginap berbulan-bulan, tidak perlu. Walaupun sebagian ada yang mengatakan boleh. Menurut hemat saya dari sisi usul fiqh itu akan menghilangkan kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu kewajiban kepada keluarga, kepada anak, dan kewajiban kepada pekerjaan. Kalaupun toh keluar, harus ada cadangan harta yang ditinggalkan untuk istrinya. Orang haji saja ya. Orang haji itu dia tidak boleh berangkat haji kalau tidak ada harta yang ditinggal untuk keluarganya. Itu haji loh. Haji yang wajib, apalagi yang lainnya. Jadi istilah khuruj, istilah keluar, itu yang paling tepat adalah sudah keluarga dulu. Keluarga dulu. Yang baru hijrah, yang baru taubat kepada Allah yang benar adalah tetap beribadah kepada Allah dengan tidak memutus tali silaturahmi. Kadang yang ada orang taubat itu ibadah terus, pekerjaan ditinggal. Ibadah terus, nggak mau salaman sama yang lain, salaman sering menyapa, nggak mau menyapa sama yang lain. Itu juga tidak diperkenankan. Kalau kemudian tidak salaman ini, ya sudah kita hargai. Memang dia sebaiknya yang bukan mahram tidak bersentuhan tangan, biasa saja. Jadi jangan terlalu menganggap itu masalah. Dia sudah memilih untuk tidak bersalaman, ya sudah kita bersalaman dengan, tapi tetap menyapa. Lalu kemudian bagaimana pahala sholat wajib? Pahala sholat sunnah fajar adalah dunia dan seisinya. Kalau para ulama usul fikih, pahala sholat wajib itu ya sudah dunia dan seisinya. Karena apa? Sholat wajib itu pengganti dari kita hidup di dunia. Makanya kemudian as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau dia tidak sholat, maka dia tidak punya tiang. Artinya apa tidak punya tiang? Dia tidak memiliki kehidupan beriman. Maka sholat 5 waktu itu adalah pahalanya dunia dan seisinya juga. Apa sih yang dimaksud dunia dan seisinya itu? Urusan dunia dia akan selesai. Bahasa mudahnya gini. Jenengan mau ibadah umroh, okay. Mau ibadah umroh. Umroh itu kan apa niatnya? Ibadah. Ramadan penuh, dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Pak, ngapunten, ibadahnya jenengan ndak usah 30 nggih, 15 saja. Nanti dapat hotelnya hotel bintang 5. Hilton di depan langsung Masjidil Haram.
langsung dapat ini fasilitas termewah, tapi hanya 15 hari. Bagi orang yang sudah beribadah pada Allah akan mengatakan begini, Mas, urusan kemewahan dunia aku ini sudah selesai. Gak penting aku mewahnya hotel, yang penting adalah ibadah di Masjidil Haram. Itu loh yang dimaksud dunia dan seisinya. Urusan dunia dan seisinya itu sudah bukan tujuan utama, sudah selesai. Tapi urusan sujud di hadapan Allah, inilah yang paling aku utamakan. Maka kemudian orang yang mampu sujud di hadapan Allah dengan 2 rakaat sunnah fajar, itu dianggap dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Dalam logika yang lain ngeten. Orang yang di malam hari dan di pagi hari subuhnya dia mampu sujud di hadapan Allah. Sujud itu berarti kan munajat. Munajat itu berarti apa? Menyerahkan seluruh permasalahannya di dunia. Maka di siang harinya sangat mudah untuk dihadapi. Kenapa? Karena di malam harinya sudah berhadapan dengan Allah. Orang yang kalau malamnya berhadapan Allah kan gini, ya Allah, ternyata hamba ini lo kecil. Ternyata hamba ini tidak punya apa-apa ya Allah. Ternyata hamba ini lo bukan siapa-siapa ya Allah. Kalau enggak pertolonganmu ya Allah, sungguh enggak ada apa-apanya aku ini ya Allah. Hamba yang mengucapkan ini di malam hari, di waktu subuh hari menghayati ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benar-benar dalam hatinya, tidak ada yang bisa nolong kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong dalam kehidupan dunia ini kecuali Engkau ya Allah. Maka di pagi harinya dan siang harinya sangat sepele. Kenapa? Karena dia sudah berhadapan dengan Allah. Urusan dunia sudah Allah pasti membantu. Gitu. Jadi ngoten nggih. Monggo yang lain. Sampun ya. Baik. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la alaina syaqiyan wa la matruda. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi min ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-'amilin wa min aghniyaika asy-syakirin wa min hamalati al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.